Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja, baik yang bekerja sebagai tenaga profesional di laboratorium, baik di puskesmas, rumah sakit, atau laboratorium kesehatan atau laboratorium medik lainnya, serta mahasiswa, mahasiswi D3 TLM dan siswa-siswi TLM. Oke. Kali ini kita membahas mengenai pemeriksaan fungsi ginjal, yang mana materi ini saya dapat pada saat kuliah S1 dulu dengan dosen saya yang kebetulan juga bekerja di laboratorium Prodia. Jadi dosen saya ini dosen Prodia. Jadi materinya ini materi yang saya kompilasi dengan materi-materi yang lainnya, sehingga materinya menjadi sebuah materi rekombinan. Oke, kita bahas mengenai pemeriksaan fungsi ginjal bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak satu persatu. Nah, kita bahas dulu mengenai ginjal. Ginjal itu terletak di belakang rongga perut. Belakang, coba teman-teman merabanya di belakang, itu adalah dia di belakang. Nanti pada saat itu kita bisa meraba tulang belakang, kemudian kanan kiri. Nah, lalu ginjal itu ada bagian kortek, ada medula. Kortek itu luar, medula itu bagian dalamnya, ada renal pelvis dan ureter. Ureter ini keluarnya menuju saluran kemih, yang mana kita melihat di sini secara anatomi ginjal itu kanan kiri dialiri oleh arteri renal dari aorta. Jadi kita bisa melihat secara anatomi ada tulang iga di atas dan di belakang itu ginjal, dan ginjal itu pembuangannya melalui ureter masuk ke kandung kemih, nanti terhubung. Nah, kandung kemih ini nanti dilanjutkan ke uretra langsung ke kelamin untuk dilepaskan sebagai urin, sebagai produk-produk yang kumpulan produk-produk dari penyaringan dari fungsi ginjal. Nah, itu kira-kira singkatnya mengenai fisiologi ginjal. Kemudian dari ginjal tadi, unit fungsionalnya untuk filtrasi ginjal itu adalah nefron. Nefron adalah unit filtrasi ginjal, yang mana nefron itu melakukan filtrasi dengan bantuan glomerulus. Jadi darah dari darah blood in. Nah, kemudian masuk ke glomerulus, maka terfiltrasi. Sel darahnya tetap beredar ke blood out, sementara cairannya tersaring masuk sebagai filtrat. Filtrat tadi masuk ke tubulus contractus proximalis, lalu dari proximalis masuk ke love and handle, yang mana ada descending ascending. Di sana terjadi proses penyerapan. Kemudian tubulus distal dilanjutkan masuk ke collecting duct, yang mana tadi di situ ada kapsula Bowman. Pada saat filtrasi di kapsula Bowman itulah nanti filtrasi atau filtratnya masuk untuk diteruskan ke proksimal. Nah, ini intinya seperti itu kalau pembentukan urin dari kerja nefron pada ginjal. Nefron ini kita lihat hanya satu, sementara nefron itu banyak, kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta pada orang dewasa. Lanjut lagi kita ke ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang mempunyai peranan, yaitu pertama mengatur keseimbangan air dan elektrolit pastinya, mengeluarkan sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan tubuh. Jadi termasuk misalnya urea dan kreatinin, itu adalah sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh.
sebagai tempat pembentukan hormon yang mengatur tekanan darah dan eritrosit. Jadi nanti tekanan darah itu salah satunya nanti berperan dalam hal renin dan sistem aldosteron, angiotensin. Nah ini nanti. Sementara untuk eritrosit nanti hormon eritropoietin, hormon yang merangsang proses eritropoiesis oleh sumsum tulang, itu dihasilkan oleh ginjal. Kemudian kita pindah lagi, lanjut ke pemeriksaan untuk diagnosis penyakit ginjal. Nah ini pertama urinalisis, jadi urin, pemeriksaan urin untuk penyakit ginjal. Itu yang penting-penting dan poin-poinnya adalah protein. Apabila protein ditemukan dalam urin, maka terjadilah kebocoran ginjal. Ginjal kerusakan dan menyebabkan protein yang ber-BM tinggi masuk ke dalam urin. Nah ini salah satunya. Kemudian sedimen. Sedimen ini menggambarkan adanya, mungkin yang paling utama yang dicari di dalam sebuah sedimen itu adalah kehadiran eritrosit dan leukosit. Apabila ada diketemukan keduanya ini, maka itu terkait juga dengan kerusakan pada ginjal atau penyakit pada ginjal. Mungkin ditambah lagi dengan epitel ginjal, epitel squamous, epitel transitional, ditambah lagi dengan silinder-silinderan. Nah ini penanda-penanda kerusakan ginjal. Apalagi apabila ditemukan adanya bakteri, mungkin karena infeksi. Nah itu berat jenis. Jadi berat jenis ini terkait juga dengan ginjal, karena berat jenis itu menentukan kemampuan ginjal untuk memekatkan urin apabila intake minum kurang. Nah ini BJ akan naik. Atau mungkin kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi urin, sehingga terjadi proses pengenceran, nanti BJ-nya rendah. Kemudian tes paal ginjal. Nah, tes paal ginjal yaitu BUN. Ini blood urea nitrogen. Biasanya dipakai di Amerika sebagai BUN. Sementara di negara-negara lain termasuk Indonesia sebagai urea. Jadi hampir sama saja, konversi urea dan BUN itu 2,14. Urea dibagi 2,14 maka keluarlah hasil BUN. Kemudian kreatinin juga, kreatinin ini lebih bagus dibandingkan pemeriksaan urea karena merupakan produk endogen yang hampir 100% difiltrasi oleh ginjal. Sementara urea nanti ada istilahnya urea negatif, urea positif, atau nitrogen positif, nitrogen negatif, maka akan ditarik kembali bila kekurangan intake protein, maka urea ditarik kembali untuk membentuk asam amino. Kemudian cystatin C. Nah ini terbaru dibandingkan urea dan kreatinin untuk melihat fungsi ginjal. Nah untuk spesifiknya salah satunya juga bisa menggunakan kreatinin kliren. Boleh juga dengan cara mengukur kliren atau bersihan kreatinin oleh tubuh dengan mengukur kadar kreatinin serum dan kreatinin urin, lalu dikalikan nanti dengan LPB, luas penampang badan, dan konstanta, dan urin per menitnya, mililiternya, itu akan ketahuan nanti. Sementara untuk pemeriksaan tambahan lain di luar dari laboratorium adalah dengan fisik, USG, IVV, renogram, retrograd, piolografi, dan biopsi ginjal. Nah ini untuk diagnosis penyakit ginjal ada 3. Kita pindah lagi, pemeriksaan muhtair dan handal sebagai petanda faal ginjal. Petanda faal ginjal itu BUN, normalnya 5-23 mg per dl. Kreatinin untuk perempuan 0,6 sampai dengan 1,1 mg per dl, sementara untuk laki-laki 0,7 sampai 1,3 mg per dl. Sementara kreatinin kliren ini normalnya 97 sampai dengan 137. Biasanya kreatinin kliren ini yang dilihat dan dicari adalah penurunannya. Misalnya penurunan di bawah dari 97, itu mulai tanda-tanda adanya kerusakan ginjal. Cystatin C itu normalnya pada
perempuan 0,5 sampai dengan 0,95 mg per dl. Untuk laki-laki 0,57 sampai dengan 0,96 mg per dl. Jadi hasilnya keduanya mirip-mirip, hampir tidak ada perbedaan Cystatin C pada pria dan wanita. Nah, di antara semua ini Cystatin C lah yang sangat ideal untuk petanda glomerulus filtration rate atau GFR, laju filtrasi glomerulus, karena sensitivitasnya 97% dan negatif predictive value-nya 96%. Jadi ini luar biasa sekali, sudah mendekati dari fungsi ginjal yang ideal karena sudah di atas 96% sensitivitasnya ini. Bila Cystatin C lebih dari sampai dengan 1, itu waspada gangguan faal ginjal karena di sini batas cut off-nya 0,96. Berarti kalau sudah lebih dari 0,96 misalnya 1, berapa itu sudah waspada gangguan faal ginjal. Nah, ini. Pindah lagi teman-teman ATL Indonesia, kita memasuki penyakit ginjal yang banyak dijumpai. Nah, ini beberapa penyakit ginjal yang banyak dijumpai. Itu pertama sindroma nefrotik. Nah, ini nephrotic syndrome yang biasanya ditandai dengan bengkaknya muka, misalnya pada seseorang, anggaplah pada anak-anak. Kemudian tungkai juga bengkak, lalu dia kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, kemudian albumin mengalami penurunan. TCRP juga naik. Nanti begitu diperiksa urinnya, orang dengan sindrom nefrotik ini ditemukan nanti banyak silinder. Protein mungkin positif 1 sampai 4. Tergantung kondisinya. Mungkin hematuria atau piuria. Kemudian juga ada lagi glomerulonefritis. Nah, ini radang pada glomerulus di nefronnya, pada glomerulus, atau gagal ginjal kronis. Ini gagal ginjal yang sudah lama atau gagal ginjal akut, gagal ginjal yang baru saja terjadi. Batu ginjal, jadi adanya batu atau ditemukan di batu pada ginjal atau ISK. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan faal ginjal. Pertama, mengukur tingkat nitrogen darah. Jadi nitrogen adalah hasil buangan yang disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam air seni atau air kemih. Jadi tingkat yang tinggi dapat disebabkan oleh makanan berprotein tinggi. Jadi kalau kita banyak makan makanan yang berprotein tinggi, maka kemungkinan akan naik. Kemungkinan dehidrasi atau gagal ginjal atau jantung. Jadi gagal ginjal, gagal jantung, dehidrasi itu juga bisa menaikkan kadar Sekarang kita masuk ke kreatinin. Kreatinin adalah hasil buangan dari pencernaan protein. Nah, tingkatnya dalam darah menunjukkan fungsi ginjal. Dokter menggunakan tingkat kreatinin sebagai petanda langsung mengenai baik buruknya kerja ginjal dalam mengeluarkan produk buangan dari tubuh. Jadi kreatinin ini bisa digunakan untuk fungsi ginjal. Ini untuk melihat baik buruknya kerja ginjal. Kita pindah lagi ke asam urat. Asam urat terbentuk akibat penguraian DNA. Jadi suatu DNA ini berasal dari sel. Jadi sel ini rusak misalnya, lalu terurai dan keluarlah DNA. DNA tadi dipecah, keluarlah asam urat. Nah, asam urat ini merupakan bagian dari DNA, bahan genetik dalam sel. Asam urat ini biasanya dikeluarkan oleh ginjal. Tingkat asam urat yang tinggi sebenarnya cukup umum. Nah, di sini jumlah yang sangat tinggi dapat terjadi bila ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat dari darah atau karena leukemia, kanker darah, atau limfoma, kanker getah bening. Jadi nanti pada saat gagal ginjal atau kerusakan ginjal, naik, kreatinin naik, asam urat ikut juga naik. Jadi tiga-tiganya ini pada prinsipnya sebenarnya bisa saja digunakan untuk melihat fungsi ginjal. Lanjut,
BUN sekarang kita bahas. BUN ini kalau kita bahas ya seperti biasa, dia adalah blood urea nitrogen, menggambarkan produksi dan kliren. Jadi BUN menggambarkan produksi dan kliren. BUN meningkat disebabkan produksi meningkat atau ekskresi menurun. Jadi dia bisa meningkat disebabkan oleh produksi meningkat dan ekskresinya menurun oleh si ginjal. Nah, meningkat glomerulonefritis kronik, pyelonefritis, penyakit ginjal kronik, gagal ginjal akut, shock. Nah, itu misalnya pada kasus prerenal, obstruksi saluran kemih, postrenal. Nah, lanjut lagi. Sekarang meningkat itu pada gagal jantung kongestif yang berat, katabolisme protein, tetrasiklin dengan diuretik, hyperalimentation, ketoacidosis pada DM, dehidrasi, kortikosteroid, katabolisme protein. Disebabkan oleh kortikosteroid jadi terjadi katabolisme protein. Perdarahan saluran cerna, obat nefrotoksik, obat yang menyerang atau merusak pada nefron. Intake protein tinggi, sementara BUN menurun pada kehamilan, intake protein kurang, cairan infus dengan antibiotik, kerusakan hati berat. Nah, ini biasanya sebagian terjadi karena salah satunya adalah hemodilusi. Kita pindah ke kreatinin. Nah, kreatinin ini meningkat pada penyakit ginjal dengan penurunan GFR. Kemudian obstruksi saluran kemih pada kasus postrenal. Sementara penurunan aliran darah itu terjadi pada prerenal. Gagal jantung kongestif yang berat terjadi juga, kemudian shock, dehidrasi, rhabdomyolysis. Nah, ini kreatinin biasanya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan urea. Kemudian penurunan fungsi ginjal. Nah, kalau sementara pada kasus menurun itu terjadi pada orang tua. Yang kedua, massa otot berkurang. Yang ketiga, kehamilan, GFR meningkat. Kemudian selanjutnya kerusakan hati yang berat. Dan terakhir adalah diet protein inadequate. Di diet protein yang kurang bagus, kurang ketat, kurang baik, sehingga terjadilah kelainan dengan cara menurun kreatinin. Kemudian kita lanjut lagi, limitasi. Kreatinin baru abnormal bila lebih dari 50% nefron rusak. Nah, ini penanda-penanda si kreatinin nih. Dia abnormal bila sudah di atas 50% nefron rusak. Jadi sudah terlanjur rusak nefron separuh lebih, baru kreatinin memberikan tanda atau gangguan. Jadi ini kurang ideal sebenarnya. Pada kasus prerenal itu urea lebih tinggi cepat dibandingkan kreatinin. Nah, yang ketiga, meningkat pada non kreatinin. Misalnya adanya daging, glukosa, pirufat, asam urat, fruktosa, guanidin, ketonemia, hidantoin, asam askorbat, ini vitamin C, cefalosporin, terutama cefositin, metildova, trimetofrim, intoksikasi metanol. Nah, ini yang kelainan yang meningkat bukan karena kreatinin. Kemudian lipemia. Nah, lipemia, hemolisis dan bilirubin. Nah, ini hal-hal yang lain limitasinya. Tagamet, bersihan kreatinin terganggu, fungsi ginjal normal. Ini karena si tagamet. Kemudian anti jamur 5 fluoxetinosin dan glukosa mengganggu imidol, hidrolase, ektacem. Nah, ini yang menyebabkan gangguan limitasinya pada kreatinin. Lanjut lagi, kita ke pengukuran GFR, glomerulus filtration rate. Yang pertama adalah inulin clearance, gold standard.
Jadi dipakai inulin clearance ini karena inulin clearance ini adalah produk eksogen. Produk eksogen yang dimasukkan ke tubuh, lalu tubuh karena merasa ini produknya produk asing, maka dibuang 100% si inulin tadi. Jadi menggambarkan fungsi ginjal yang bagus sekali. Jadi inulin ini kalau tidak salah diambil dari umbi pohon dahlia kalau tidak salah. Nah ini sifatnya murni dan inner dan merupakan produk eksogen. Yang kedua, clearance penanda eksogen radioaktif 125 iodin atau iotalamat. Nah, iotalamat ini susah sekali diomong ini. Atau 99 mtc DTPA. Nah, ini yang dari menggunakan zat-zat radioaktif. Sementara yang ketiga, clearance penanda eksogen. Kemudian iohexol. Nah, atau 51 krom EDTA. Nah, ini yang bisa digunakan dengan cara nanti dimasukkan ke tubuh lalu diukur menggunakan teknik clearance nanti. Kemudian kreatinin clearance. Nah, ini yang banyak dipakai adalah kreatinin clearance. Lanjut lagi, klasifikasi fungsi ginjal berdasarkan GFR, mililiter per menit, 173 meter persegi. Ini yang apa namanya luas penampang ideal, ini apa namanya konstantanya. Saver Empire, nah, GFR-nya ini kurang dari 40. Nah, ini berbahaya ini, hati-hati. Kemudian Empire ini lumayan, dia berada apa namanya GFR-nya di antara 40 sampai 50. Jadi di atas 40, di bawah 50. Kemudian moderately Empire. Nah, ini awal-awal kerusakan, ini kerusakannya yang sedang kecil, itu GFR-nya itu berada di 50 sampai dengan 80. Dia berada di atas 50 tapi di bawah 80. Sementara normal itu di atas 80. Tadi kita melihat di GFR tadi kan sekitar 100-an lah yang paling bagus untuk fungsi ginjal. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ATL Indonesia, keadaan klinis di mana yang memerlukan pengukuran kreatinin clearance untuk estimasi GFR. Keadaan pertama, umur dan ukuran tubuh yang ekstrim. Kedua, malnutrisi berat dan obesitas. Yang ketiga, penyakit otot skeletal. Kemudian paraplegia atau quadriplegia. Kemudian lagi diet vegetarian. Dan selanjutnya perubahan fungsi ginjal yang sangat cepat. Dan terakhir dosis obat yang menunjukkan toksisitas yang diekskresikan oleh ginjal. Ini keadaan-keadaan klinis yang mana memerlukan pengukuran clearance untuk estimasi GFR, karena kondisi-kondisi inilah yang penting. Kemudian lanjut lagi, cause of elevated plasma urea concentration. Nah, di sini penyebab kenaikan plasma urea plasma, kadar urea plasma di dalam serum. Pertama, prerenal cause, disebabkan oleh prerenal. Increase intake, jadi kenaikan intake, misalnya pada diet protein tinggi. Yang kedua, perdarahan, bleeding into gastrointestinal tract, jadi perdarahan pada saluran cerna. Kemudian increase protein breakdown, nah penurunan protein yang apa namanya turun, kenaikan protein breakdown. Jadi apa namanya protein ini mengalami destruksi atau kerusakan atau rusak atau penggunaannya, misalnya pada hypercatabolic stage karena trauma. Jadi apa namanya kenaikan pemakaian protein, atau surgery pada saat bedah atau burn, luka bakar, mungkin kebakaran. Kemudian decrease renal perfusion, nah ini penurunan perfusi ginjal, kasusnya pada volume deplesi, kehilangan volumenya mengalami penurunan.
Congestive cardiac failure, jadi ini gagal ginjal kongestif. Kemudian renal artery stenosis, jadi stenosis stagnan itu arteri renal. Jadi arteri renal ini tidak begitu kuat tekanannya untuk melakukan proses filtrasi. Lalu renal cause disebabkan oleh renal, misalnya pada intrinsic renal disease. Jadi penyakit ginjal yang sifatnya intrinsik. Kemudian post renal cause, penyebabnya disebabkan oleh post renal, yaitu pada urinary tract obstruction, sumbatan pada saluran kemih, misalnya batu misalnya. Kemudian prostatic hypertrophy, nah ini pembesaran ini prostatic. Urethral obstruction, jadi akibatnya ini terjadi penyumbatan atau tersumbatnya uretral karena prostat mengalami hipertrofi. Nah itu kira-kira. Kita lanjut lagi, pindah ke estimasi GFR. Nah, estimasi GFR ini menurut persamaan Cochrane dan Gould, yaitu GFR mililiter per menit itu adalah 140 dikurangi umur dikali body weight atau berat badan per kilogram dibagi 72 dikali dengan serum kreatinin dalam miligram per dl dikali 0,85 jika female, jika wanita. Ini menurut persamaan Cochrane Gould. MDRS studi formula squat atau persamaan konahan barat. Jadi misalnya bisa juga menggunakan yang lain-lain. Lanjut lagi, kita pindah yang cystatin C serum. Nah ini cystatin C in healthy subject. Nah ini pertama, dia adalah protein dengan berat yang BM-nya kecil, yaitu MW-nya 13.000 kilodalton. Diproduksi oleh semua sel-sel berinti secara konstan, diproduksi rata-rata dan dieskresikan melalui plasma. Kemudian yang kedua, free filtration through on glomerulus. Jadi dia difiltrasi bebas oleh glomerulus. Jadi di situ kemudian reabsorb dan degrade by tubule. Jadi dia dilakukan reabsorpsi dan degradasi oleh tubulus. Yang ketiga, no extra renal eliminasi. Jadi tidak ada pengeliminasian secara ekstra oleh ginjal. Yang keempat, low concentration in serum. Jadi dalam konsentrasi dalam serum itu dia rendah, 0,4 sampai dengan 1,4 mg per liter. Baik di dalam urin, di JSF, saliva atau cairan tubuh lain. Nah, kemudian cystatin C, fisiologi dan patologinya. Nah, ini no increase in inflammasi. Jadi tidak meningkat pada kondisi inflamasi. Beda nanti dengan si urea kreatinin. Kemudian yang kedua, elevate in kidney disease in serum as well in urine. Jadi ini kenaikan pada penyakit ginjal, ya kan? Di dalam serum nanti dia naik. Kemudian dia lepaskan dalam urin. Serum concentration sama dengan indikator glomerulus filtration rate. Jadi kadarnya dalam serum itu mengindikasikan atau indikator ada sebagai GFR. Jadi dia lebih ideal dan paling bagus. Cystatin C, the early serum marker for determination distribution of glomerular filtration. Jadi dia ini digunakan sebagai marker pengukuran glomerulus filtration rate. Kita pindah ke cystatin C. Keuntungannya apa saja? Satu, tidak tergantung umur. Jadi tidak dibatasi oleh umur, perbedaan umur. Kemudian jenis kelamin dan massa otot. Ini tidak tergantung itu. Kemudian ketepatan sintesis konstan, tidak dipengaruhi oleh diet atau reaksi fase akut. Nah, reaksi fase akut ini mungkin nanti protein fase akut.
Yang ketiga, eliminasi hanya melalui filtrasi glomerulus. Dia dibuang hanya melalui filtrasi glomerulus. Tidak ada sekresi tubulus seperti kreatinin. Jadi nanti ada tambahi lagi, dia sekresi lagi oleh tubulus. Kreatinin ada itu. Kemudian yang keempat, daerah referensi cystatin C lebih sempit dibandingkan kreatinin. Jadi dia lebih sempit nilai rujukannya dibandingkan kreatinin. Nah, kemudian lagi kita pindah ke keuntungan analitik dari cystatin C. Analitik ini pengukuran. Pengukuran memiliki presisi yang baik dan dapat diandalkan dengan metode imunonevelometri. Jadi pengukurannya secara kekeruhan, imunonevelometri. Nah, ini kemudian menggunakan serum atau plasma, tidak memerlukan pengumpulan urin. Seperti layaknya di urea clearance atau creatinine clearance, dia harus memeriksa dalam urin dan dalam serum atau plasma. Yang ketiga, tidak ada interferensi oleh obat dan metabolit seperti bilirubin dan keton. Jadi bilirubin dan keton ini tidak mempengaruhi pada pengukuran cystatin C. Itu nanti akan berbeda dengan yang pengukuran yang lain. Yang lain misalnya urea, kreatinin terpengaruh ini. Kemudian waktu pengukuran pendek. Jadi waktu pengukurannya tidak terlalu lama. Nah, kita lanjut lagi. Pasien yang memerlukan pemeriksaan cystatin C. Siapa-siapa saja yang perlu memeriksakan cystatin C? 1. Pasien glomerulonefritis. Yang kedua, pasien dengan penyakit tubulointerstisial. Yang ketiga, pasien diabetes tipe 2. Yang keempat, pasien diabetik nefropati. Sudah diabetes kena kerusakan ginjal. Kemudian yang kelima, pasien sirosis hati dan ascites. Keenam, pemantauan fungsi ginjal pada pasien pasca transplantasi ginjal. Dan kemudian lagi, pemantauan pasien yang diterapi obat-obat yang nefrotoksik. Obat-obat yang menyerang pada nefron, yang merusak atau meracuni nefron. Misalnya ini obat kanker. Dan terakhir, menentukan prognosis pasien IgA nefropati. Nah, itu mungkin ada lagi. Nah, selanjutnya indikasi pengukuran cystatin C pada pediatri. Ini pada anak-anak. Pertama, konsultasi pertama, terutama pada pasien dengan komposisi tubuh yang berubah. Cystatin C dengan ditambah kreatinin itu penentuan status. Jadi kombinasi dua ini lebih bagus. Kemudian pemantauan jangka pendek. Kreatinin plus minus itu cystatin C. Kemudian yang ketiga, fungsi ginjal setelah transplantasi. Nah, transplantasi ini proses operasi. Itu kreatinin dan cystatin C. Dua ini yang dipakai. Nah, ini setelah ini kita lihat. Nah, ini ada logo Frodianya. Karena memang filenya ini saya ambil dari dosen saya ya, dari Frodia waktu kuliah S1. GFR assessment via cystatin formula. Ini kita bisa melihat di tabelnya ada formula estimasi GFR melalui cystatin C. Itu GFR sama dengan 74,84 dibagi SCC seper 1 atau 0,75. Nah, GFR estimate is opposite to inulin CI measure in the study of Dr. Arnal. Nah, ini. Oke, kita langsung lewati lagi. Nah, lain-lain. Asam urat. Nah, ini sudah kita bahas yang urea kreatinin, cystatin C, sekarang asam urat. Asam urat ini salah satu masuk dalam fungsi ginjal, yaitu asam urat ini produk akhir metabolisme furin. Tidak selalu GOT. 10 sampai dengan 15%. Nah, ini asam urat meningkat pada apa? Gagal ginjal, pre-renal, misalnya pada dehidrasi. GOT
diuretik. Pyrazinamide, nah etambutol. Nah, ini pada pengguna obat-obat antibiotik. Asam nikotinat, aspirin dosis rendah. Nah, peningkatan destruksi sel, misalnya pada kasus-kasus neoplasma, pre dan post kemo atau kemoterapi dan radiasi. Jadi pada kasus kanker itu ada kemoterapi menggunakan bahan zat kimia atau radiasi penyinaran. Kemudian hemolitik anemia hemolitik. Kemudian juga pada pneumonia, inflamasi, polisitemia, myeloma, anemia perniciosa. Dan yang terakhir infeksi mononukleus, IMA, infark miokard akut dan gagal ginjal. Nah, masih asam urat. Nah, di lain-lain asam urat itu meningkat. Nah, meningkat ini pada pertama kelainan endokrin, hipotiroid atau hipoparatiroid. Jadi kelenjar tiroid dan paratiroid terganggu. Kemudian hiperparatiroid, pseudo hipoparatiroid, diabetes insipidus. Kemudian Addison disease. Nah, ini. Kemudian itu yang kedua adalah keracunan timah hitam. Misalnya PB, yaitu si PB tadi timah hitam, plumbum. Asidosis, pH darah meningkat. Menurun pH-nya. Kemudian toksemia gravidarum. Toksemia gravidarum ini adalah keracunan kehamilan. Diet, kemudian lagi pada BB turun, kemudian pada puasa, lalu kelaparan, starvation. Kemudian trigliseridemia, kadar trigliserida yang meningkat. DM, diabetes mellitus, obesitas, hipertensi dan IMA. GOUT herediter, misalnya Lesnihan. Nah, ini karena GOUT-nya disebabkan oleh bawaan lahir pada Lesnihan. Presipitasi asam urat dan nefrolithiasis. Lanjut kita masuk lagi ke lain-lain dari asam urat. Nah, ini asam uratnya tadi meningkat, sekarang kita bahasan yang menurun. Menurun pada obat penurun asam urat. Diberi terapi obat yang menyebabkan asam urat turun. Kemudian aspirin dosis tinggi. Kontras ekstrai. Kortikosteroid probenesid. Nah, diberi verberobenesid nih. Vitamin C dosis tinggi. Diet purin rendah. Kemudian kerusakan tubulus atau sindrom Fanconi. Dan terakhir aziosillin. Nah, ini pada kasus-kasus yang menurun. Sementara limitasi itu disebabkan karena dipengaruhi oleh intake vitamin C, kafein dan teofilin. Nah, ini akan terjadinya proses nanti limitasi pada asam urat. Nah, sudah kita bahas. Ini sebagai ringkasan teman-teman atlet Indonesia. Pertama, penyakit ginjal yang paling banyak dijumpai adalah sindrom nefrotik, glomerulonefritis, gagal ginjal kronis, gagal ginjal akut, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Lalu yang kedua, untuk menentukan adanya penyakit ginjal diperlukan pemeriksaan urinalisis, yaitu protein sedimen BJ, tes paal ginjal itu bun, kreatinin sistatin C, kreatinin kliren, pemeriksaan tambahan fisik, tambahan USG, IVV, renogram, retrograd, piolografi, dan biopsi ginjal. Nah, kesimpulan yang ketiga, untuk menentukan fungsi dari ginjal diperlukan pemeriksaan bun, kreatinin kliren, dan yang paling mutakhir yang terbaru adalah cystatin C. Itu jauh lebih baik dari yang lain-lainnya. Nah, itu saja teman-teman atlet Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, demikian saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Jangan lupa teman-teman subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitaan video terbaru seputar ilmu-ilmu dunia laboratorium medik. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video-video
selanjutnya teman-teman ATLM Indonesia. Oke, bye.